Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Mas Andika. Oh ya. Pelajarannya siapa? Bu Yanti. Oh, bahasa Indonesia. Mas Andika mungkin penasaran kenapa Bapak panggil? Atau udah tahu? Belum tahu ya? Oke. Kalau belum tahu ya, nanti Bapak akan melaksanakan namanya konseling individu ya. Nanti Bapak akan melaksanakan konseling individu dengan Mas Andika ya. Dinamakan konseling individu, yaitu bantuan yang dilaksanakan oleh konselor. Konselor itu berarti Bapak sendiri, Pak Zamil ya, Pak Muzamil sendiri, nanti kepada klien, kepada konseli dalam hal ini adalah Mas Andika, untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini Mas Andika alami. Paham ya Mas ya? Itu konseling individu. Jadi memang benar apa yang dijawab oleh Mas Andika. Nah itu Bapak perlu bertanya ke Mas Andika. Mas Andika sukarela untuk Bapak bantu, dampingi menyelesaikan masalahnya. Mas Andika sukarela ya. Sebelum nanti proses konseling Bapak mulai, Bapak ajak berdoa bersama ya, semoga proses konseling individu ini berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi permasalahan Mas Andika nanti dapat solusi terbaik. Betul ya Mas? Ya Mas Andika agamanya Islam ya, sama dengan Bapak. Nanti kita baca suratul Fatihah. Semoga kegiatan konseling individu ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak mau tanya, Mas Andika sudah siap untuk mengikuti konseling individu ini? Insya Allah siap ya. Jadi gini Mas, ya kemarin itu kan Mas Andika ngambil rapot tengah semester. Sudah diambil Mas? Sudah toh? Coba Bapak tanya, gimana hasil rapotnya kemarin? Lumayan menurun. Coba Bapak tanya, sebelum PTS Mas Andika biasa ranking berapa? 5. Kali ini kemarin ketika pengambilan rapot, rankingnya dilihatin sama wali kelas, ya kan? Ketika pengambilan rapot, kata Bapak atau Ibu Mas Andika ranking berapa? 7. Jadi 5 ke 7. Coba kita ngobrol ya Mas Andika ya. Dari ke 5 menjadi 7, ya kan? Menurut Mas Andika ada apa? Kenapa yang awalnya Mas Andika bisa ranking 5 kok bisa merosot ke ranking 7? Mas Andika sudah ada bayangan kenapanya? Kurang tahu. Coba ya kita bahas satu-satu. Nanti kita cari penyebabnya ya. Coba yang pertama, ketika Mas Andika belajar, punya waktu belajar di rumah, biasanya jam berapa belajarnya? Jam 6, jam maghrib itu sampai jam berapa? Sampai jam 7. 3 bulan ini belajarnya Mas Andika gimana? Dari jam 6 sampai jam 7. Konsisten melakukan itu terus atau tidak? Sudah melakukan ya? Ya, oke, itu dari belajar. Terus yang kedua, dari berangkat sekolah dari Mas Andika, rajin berangkat sekolah, berangkat terus, atau ada yang kosong, atau alfa atau izin?
Berangkat terus ya. Ya, bagus. Yang ketiga, hubungan dengan guru. Hubungannya baik apa tidak? Alhamdulillah baik ya. Bagus semua ini, kenapa menurun, kita cari lagi ya. Terus yang keempat, coba ketika proses belajar di kelas, ya kan, itu model belajarnya di kelas, selain guru ceramah ngasih materi, biasanya apa mas di kelas itu? Ada presentasi, terus ada tanya jawab, ada apa lagi? Diskusi ada. Pernah dibuat kelompok ketika terjadi pembelajaran di kelas, ada kelompok gitu. Ada ya, gitu. Setiap kelompok nanti diminta untuk presentasi. Ya. Pernah ya? Pernah enggak Mas Andika disuruh presentasi? Pernah, berani ya. Nah, ketika proses pembelajaran di kelas, ya kan? Ketika tanya jawab, ketika presentasi, ketika ketika disuruh menerangkan, gitu kan? Itu laporan dari beberapa bapak ibu guru lewat wali kelas. Mas Andika itu sering tidak berani mengungkapkan permasalahan itu di depan kelas. Ya, sudah tahu ya permasalahannya seperti apa. Jadi kadangkala ketika proses presentasi, proses tanya jawab, proses diskusi, Mas Andika itu malu mengungkapkannya di depan kelas. Ya, sudah tahu ya. Coba Pak Yunus mau tanya, kenapa? Oh, pernah presentasi, terus Mas Andika ada yang salah mengungkapkan, terus teman-temannya rame gitu, wah gitu ya, gitu. Terus perasaan Mas Andika ketika itu gimana? Malu, diam aja. Terus sejak saat itu Mas Andika ketika disuruh presentasi minder, tidak berani ya. Oh, iya. Ada alasan lain selain itu mas? Ya, mungkin masa lalu pernah apa gitu? SD. Kenapa di SD? Oh, kebiasaan di SD diam. Dulu kalau di SD ketika diam dapat ranking enggak? Dapat. Dan itu berangsur-angsur terus. Di SD diam dapat peringkat kelas, diam dapat peringkat kelas, seperti itu. Jadi menurut Andika dengan diam pun Mas Andika tetap dapat peringkat kelas, dapat ranking, seperti itu ya. Oh gitu. Mungkin pembelajaran di SD sama di SMP kan beda. Di SD mungkin banyak guru yang aktif ya di depan kelas ya. Di SMP, di MTS ini kan beda. Guru-guru sering buat kelompok, guru-guru sering membuat forum diskusi seperti itu kan. Dan itu mempengaruhi nilai, Pak. Menurut Mas Andika, ketika Bapak Ibu sedih, itu Mas Andika ikut sedih enggak? Terus Mas Andika mau gimana? Mas Andika mau seperti apa ke depan supaya Mas Andika yang sudah Mas Andika bayangkan tadi, Bapak Ibu sering sedih karena melihat penurunan nilai Mas Andika dari setiap semester, ya kan? Sering sedih seperti itu.
Terus Mas Andika mau seperti apa? Merubah nilainya yang ada di rapot menjadi lebih baik supaya orang tua tidak kecewa. Nah, yang jadi masalah Mas Andika apa tadi? Kepercayaan diri itu ya, saat presentasi selalu tidak siap, selalu minder itu ya. Itu Mas Andika mau merubah itu apa tidak? Menjadi berani melakukan presentasi, melakukan diskusi. Berani, benar, berani, benar berani. Ya, kalau nanti Pak Yamil minta untuk mempraktekkan seakan-akan di sini itu ada teman-teman Mas Andika satu kelas, Mas Andika berani enggak? Harus dicoba ya, harus dicoba berani. Insya Allah bisa, ya. Oke. Dan sebelum nanti kita praktek, ya, saya mau Mas Andika untuk merubah cara berpikir Mas Andika. Mas Andika mau merubah gimana? Ketika memberikan usul, terus mau ngomong saat presentasi, terus selalu berdiskusi sama teman, terus itu ya. Nanti siap untuk melakukan itu? Siap ya? Oke. Mas Andika ngisi lembar komitmen layanan bimbingan konseling. Andika berlatih untuk ngomong di umum. Yang lantang ya Mas, nggak usah takut ya. Yang lantang ya. Siap untuk melakukan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama. Saya kelas 9E. Saya dari MTS Negeri 2 Kota Semarang. Hobi saya bermain bulu tangkis. Terus cita-cita saya jadi dokter. Bahwa saya siap berkomitmen untuk melakukan perubahan perilaku seperti berikut. 1. Saya siap untuk merubah nilai. 2. Saya siap untuk selalu berorganisasi di depan kelas. Kalau nanti ada temen ketika presentasi kok rame, jempol, cuekin aja, ya, cuekin aja. Justru itu memompa kekuatan Mas Andika untuk meraih masa depan. Sebelum Bapak akhiri kegiatan ini, mau ada yang diungkapkan? Cukup? Cukup? Oke. Mas Andika siap untuk melakukan kegiatan konseling seperti ini lagi? Siap ya? Siap? Nah, jika nanti Mas Andika ada permasalahan ke depan kaitannya dengan apapun, jangan segan-segan ke sini, ya. Tidak harus Bapak panggil, Mas Andika bisa ke sini sendiri. Oke? Semangat Mas? Semangat? Tos dulu. Sekarang boleh kembali ke kelas. Oke, siap? Oke, silakan. Boleh kembali ke